Every problem pasti ada solusinya, tapi tetap kita fokus dan aiming apa yang menjadi target kita dan goal kita aja. Itu penting banget tuh, fokus, F-O-C-U-S. Nah, sekarang Airin kan ceritanya pasti ketemu banyak orang lah, apalagi di dunia jewelry ya, di perhiasan dan sebagainya gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah, ketemu begitu banyak orang, Airin, kira-kira apa 3 kunci nyata dan praktis ya, bukan yang teori, kita kan semua senangnya yang praktis pastinya gitu ya. 3 kunci praktis, gimana sih orang bisa sukses? Kalau menurut seorang Airin Tanu gitu. Number one, passion pastinya. Passion. Oke. Passion itu berarti gairah, kesukaan gitu ya. Dan apa? Kehasratan, keinginan yang dalam, ke apa ya, when you have the passion, dan kayaknya tuh semua bisa all out. Iya, itu dia benar. Passion ya, passion itu kalau diterjemahin secara umum juga mungkin burning desire gitu ya, keinginan yang berapi-api gitu, dan suka sama bidangnya atau produknya atau jasanya. Mulai dari situ menurut Airin ya. Oke, mungkin boleh diceritain lagi dikit tentang nomor 1 dulu, kan ada 3 nih. Jadi gimana kalau orang belum ketemu passionnya, gimana tuh Airin ya? Kan banyak tuh orang yang nanya, aku nggak tahu passionku gitu, aku maunya langsung kaya raya, sukses, bahagia gitu, bangun tidur langsung kaya raya, bisa nggak katanya gitu? Sebenarnya apapun, sebenarnya kalau kita belum pernah mencoba atau memang kita udah diberikan jalannya, kalau kita menjalaninya dengan sepenuh hati, itu pasti bisa menjadi our passion juga gitu loh. Iya. Jadi menurut aku passion itu sesuatu kayak pistol nih, ini bulletnya gitu loh, istilahnya seperti itu. Pelurunya. Pelurunya yang kita bisa tembak dengan kencang, ini pelurunya harus seperti apa gitu. Jadi kita harus mempunyai itu. Gitu. Jadi percuma punya pistol tapi nggak ada pelurunya, ya nggak bersuara gitu kan, atau pelurunya apalah gitu yang lembek, atau peluru, iya bener, atau pelurunya lembek, bener banget, udah ditembaknya begini cepret gitu kan, ternyata apaan nih kok geli gitu kan, ya nggak lucu kalau gitu kan, tapi harus benar-benar jangan gitu semangatnya kan, di awal doang gitu loh, tapi semangatnya sampai akhir. Jangan semangat soda, begitu pandemik datang, corona datang, kita turun langsung. Padahal kemarin belum ada krisis aja udah turun, nggak boleh begitu ya. Good, itu yang pertama. Kalau yang kedua apa, Airin? Tipsnya seorang Airin biar kok bisa sukses? Positive thinking. Jadi kalau saya selalu fokus in what I'm doing gitu loh, instead of kita focusing to others. Maksudnya ya mungkin kompetitor ada pastinya gitu, tapi setiap bisnis itu kan mempunyai kelebihan masing-masing gitu loh. Jadi kalau saya sih ya positif saja gitu, kita fokus saja gitu, pasti kita bisa menjalankan sesuatu dan akan muncul ide-ide baru dan kita akan lebih kreatif lagi gitu kalau kita selalu positif. Nah ini yang kedua ini, Airin, kalau pengalaman Airin kan mungkin aja ada yang negatif dalam hidup Airin gitu kan ya. Itu praktikalnya gimana tuh, Airin? Setiap orang pasti menghadapi itu ya, dan menurut aku semua jangan dipikirin kalau hal-hal negatif itu, kita fokus aja gitu loh. Percuma kalau kita pikirin, akhirnya malah mengganggu konsentrasi kita, fokus kita tuh pada tujuannya tuh kemana gitu loh. Tapi kalau kita memikirkan hal-hal yang negatif, pasti kan problems adalah dalam hidup kita, entah rumah tangga, entah coworkers, entah teman atau apapun lah gitu loh. Dan itu tuh lumrah dalam hidup. Jadi kita nggak usah terlalu sampai gimana, every problem pasti ada solusinya, tapi tetap kita fokus dan aiming apa yang menjadi target kita dan goal kita aja gitu loh. Itu penting banget tuh, fokus, F-O-C-U-S, follow one course until successful gitu ya. Fokus ya, follow one course, ikutin satu tujuan until successful. Itu yang lagi nonton kita, kalau mau ingat-ingat, ayo ketik fokus, follow one course until successful. Jadi Airin tipsnya yang kedua adalah kalau pengen sukses, kalau kiri kanan tetot negatif, ya udah pokoknya kita follow aja one course, karena kan tujuan kita ke sana, ke Pulau Hawaii kita, gitu ya Airin ya. Benar. Siap. Very good. Yang ketiga apa kalau tipsnya, Airin? Gimana caranya? Work. Gak ada apapun saya itu suka banget ini. nyaman. Airin, pause dulu sebentar. Ini saya suka banget.
Yang ketiga, work hard. Karena nanti kita belajar deh dari Irene. Ayo, kenapa work hard? Ayo sharing dulu. Kenapa work hard? Nggak ada apapun itu tuh mudah, ya kan? Jadi kita nggak ada istilah nyaman itu enak gitu loh. Enak itu nyaman, sorry, kebalik. Enak itu nyaman, ya. Pastinya kalau kita mau bagus, apapun itu harus berusaha, harus bekerja keras. Tidak nyaman, ya harus tidak nyaman, harus bekerja keras. Ya, seperti kita contoh kalau mau badannya bagus kayak six pack lah, apa bodybuilder gitu kan, nggak mungkin tanpa jeripaya kita training diri kita atau apapun itu kita bisa jadi gitu bodinya seperti itu kan. Sama banget, seperti bisnis juga sama gitu. Jadi kalau memang kita mau bisnis kita bagus ya kita harus leken, kita harus rajin, kita harus work hard, kita harus terus berusaha dan jangan pernah down gitu loh dengan apapun yang ya lonjakan-lonjakan yang kita temui juga gitu. Iya. Itu tuh Irene. Banyak saya temui ternyata banyak orang pengen jadi entrepreneurs, pengen jadi sukses, tapi ternyata filosofi hidupnya agak salah kalau nggak benar-benar salah. Jadi gimana lu kalau pengen sukses? Wah, saya mah basically work smart katanya. Work smart Irene gitu. Jadi bekerjalah secara pinter gitu ya. Ternyata 100% loh, nggak 99% orang yang saya ketemu dan kemudian saya belajar gitu ya. Saya tanya salah satu rahasianya bisa sukses apa? Ternyata work hard, bukan work smart. Jadi artinya work hard dulu gitu kan, sampai satu titik jebret ya kita harus work smart lah. Kadang-kadang orang maunya work smart doang. Dipikirnya work smart kan nggak work hard. Wah, padahal ini kelihatan Irene di sini luar biasa segala macam. Kita nggak tahu di belakang kerja kerasnya luar biasa. Betul nggak sih Irene? Benar, orang lihatnya udah enaknya doang ya coach, tapi perjuangannya setengah mati. Bener. Aduh, enak banget si Irene ini ya, kuliah di luar negeri, lalu pulang kayaknya dimodalin ya sama orang tua, terus punya pasangan, terus kayaknya semuanya mah dibikin lancar. Aku nggak punya modal, kata orang itu gitu kan. Banyak ngeliatnya gitu, wah sekarang mah udah punya 10 cabang, fashion jewelry kalau ke mall mana bisa lihat kelihatan gitu ya. Kayaknya enak nih, udah punya customer khusus nih yang ngantri gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu. Di belakang ternyata di balik kesuksesan kerja keras luar biasa. Jangan, walaupun kita punya background yang oke, menurut aku tuh kita jangan mengandalkan dari background kita, karena itu yang membuat kita tidak bisa, itu yang menghambat kita sih sebenarnya. Jadi kalau saya tuh ya kita punya background keluarga yang itu nilai plus, nilai suatu benefit lah, extra benefit buat kita. Tapi kalau buat saya suatu challenge yang saya bisa lakukan yang mereka sudah tanamkan modal itu kan kita edukasi, terutama edukasi dan jati diri kita yang kita build selama ini. Jadi mereka itu hanya cadangan gitu loh, bukan berarti kita harus meminta atau apapun dari mereka gitu. Tapi bagaimana kita bisa membuktikan dengan jeripaya kita, dengan hasil yang kita peroleh sekarang gitu loh, dari modal mereka menyekolahkan kita jauh-jauh, itu suatu modal yang saya anggap itu sih. Basically Irene nggak ada hari ini kalau nggak lewatin 3 proses tadi lah, termasuk yang ketiga itu kerja keras tadi, gitu kan? Iya. Benar. Dan kalau Irene disuruh ulang hidupnya, which is kalau bisa jangan lah ya, ulang kan berarti nganterin lagi ke jangan ya. Dulu nawarin satu-satu 30, kalau sekarang udah hampir 40 udah nggak. Wah, luar biasa, hampir 40 aja begini gitu ya, luar biasa ya. Mungkin karena pengaruh bling-blingnya kali Irene ya. Itu kalau kita kerja dengan passion pasti bahagia. Itu salah satu rumusnya juga. Jadi kita selalu kerja, kita selalu membuat apa yang kita kerjakan menjadi passionnya kita. Jadi nggak harus kita menemukan passion kita dulu, tapi apa yang kita dapatkan sekarang jadikanlah itu kita punya passion. Pasti kita bisa sukses gitu. Siap, Irene Tanu luar biasa. So pertanyaan Coach Yohanes berikutnya adalah Irene. Jadi yang nonton kita ini ada 2 tipe orang. Paling enggak lah kalau kita kelompokkan lah ya secara general. Satu adalah orang yang punya bisnis ya, punya bisnis. Mungkin ada yang sudah profitable tapi belum autopilot. Artinya bisnisnya belum bisa ditinggal. Jadi semuanya harus dia. Ini profitable harus dan autopilot gitu ya. Bisnis bisa jalan sendiri, pemilik bisnis bisa jalan-jalan. Makanya logonya gambar coconut tree karena santai, fun gitu kan. Tapi bisnis jalan sendiri, profitable. Sama satu lagi adalah orang yang baru mau bangun bisnis.
tapi belum mulai-mulai. Dia belum tahu nih bangun bisnis mau gimana gitu ya. Nah, sekarang saya pengen tanya ke Airin, tips seorang Airin Tanu buat mereka yang sudah punya bisnis deh. Yang sudah punya bisnis, tapi masih struggling, luar biasa, profitable-nya ada, nggak ada, terus belum autopilot gitu ya. Kira-kira tipsnya seorang Airin Tanu apa? Buat kita yang lagi belajar sama Airin. Pertama kan sebenarnya kita sudah menghadapi dari kita sendiri bagaimana menjalankan suatu usaha dan bagaimana supaya usaha itu bisa bagus dengan mengandalkan diri kita, ya kan? Contohnya dulu saya jagain toko, saya tahu lah gimana caranya bertransaksi dengan customer yang bisa gold deal seperti apa gitu kan. Tapi gimana caranya supaya saya tuh jadi saya tuh tidak perlu di toko setiap saat, tapi toko ini tetap berjalan dan menghasilkan uang buat saya, benar kan? Iya, nah, profitable dan autopilot tadi ya. Tanpa ownernya di situ. Nah, itu kita harus belajar bagaimana kita mengsistemkan prosedur toko kita di butik kita. Terus kedua, kita harus punya high training terhadap para pegawai kita gitu loh. Jadi kita juga harus bisa benar-benar mengontrol dengan baik gitu loh. Terus mengajarkan mereka jadi kita seperti menduplicate diri kita ke mereka gitu loh. Itu gimana caranya gitu loh. Ya, terus ya yang ketiga pasti sistem itu pastinya awal-awal banyak errornya lah gitu, banyak bolongnya. Tapi bagaimana kita mengembangkan terus sedikit demi sedikit sehingga sistem itu lebih baik lagi setiap saat dan harus berani seperti itu. Kalau enggak selamanya kita akan stuck akan menjadi seorang yang nyangkut terhadap bisnisnya gitu. Apalagi nggak bisa mempercayakan orang lain melakukan tugasnya akan bagus seperti kita gitu. Yang ketiga saya malah berpikir carilah orang yang pintar, lebih pintar dari kita kalau bisa. Jangan orang yang lebih di bawah kita gitu loh. Bukan jangan takut mereka akan melampaui kita atau seperti apa, tapi kita harus bisa malahan kita mendapatkan suatu ilmu lagi dari mereka gitu. Basically aku tuh fresh graduate, coach. Aku nggak pernah kerja sama orang gitu. Jadi pada saat saya lulus kuliah, saya pulang ke sini dan saya langsung terjun melakukan bisnis saya gitu loh. Luar biasa. Jadi tadi yang ketiga itu dahsyat ya. Berarti itu mindsetnya Airin bahwa jangan takut mempekerjakan atau mengkaryakan, ya bekerja bersama-sama sama orang bahkan yang lebih pinter gitu kan ya. Benar. Dari kita. Justru ya nggak apa-apa gitu. Karena ketakutan banyak pemilik bisnis kalau mereka tidak tahu caranya adalah nanti kalau mereka pinter, udah tahu semuanya, mereka dibajak sama kompetitor loh, ya kan? Atau mereka jadi kompetitor kita. Gimana tuh Coach Johannes gitu kan? Nah, coba tanya Airin aja, tapi minum dulu. Airin minum dulu, saya juga minum dulu. Kalau kayak gitu, Airin gimana tuh pemikirannya? Nanti kalau dia jadi kompetitor gimana tuh Airin, gitu kan? Di dalam bisnis, skala seperti itu pasti ada sih Coach, gitu loh. Orang yang kita pekerjakan, pasti ada aja lah yang maksudnya mungkin direkrut orang, atau mungkin tidak sejalan dengan kita. Tapi bukan berarti kita mengandalkan itu gitu loh, tapi bagaimana kita harus namanya kan itu udah konsekuensinya dalam suatu bisnis ya. Jadi menurut saya sih itu bukan suatu hal yang kita mesti khawatirkan gitu loh. Tapi bagaimana kita membuat mereka berada di sini, mereka memandang perusahaan ini sebagai future-nya mereka gitu. Nah, jadi kita menggandeng bersama itu supaya mereka merasa dan yakin kalau mereka one day di sini tuh juga bisa menjadi seseorang yang sukses gitu. Iya, bisa terus naik di sekolah kehidupan ini gitu kan berdasarkan skalanya dan kalau bisa ya dia terus naik, kita makin bahagia gitu sebagai kapten kapal ini gitu ya. Benar. Ya, makanya di beberapa bisnis saya juga saya bekerja sama yang tadinya adalah tim saya gitu kan, tapi bisa jadi partner gitu kan. Terus kemudian coach yang akhirnya bisa jadi why not gitu, karena kan kita udah saling tahu gitu ya. Benar. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya adalah kalau tips singkat buat orang yang belum punya bisnis, Airin. Ini orang belum punya bisnis tapi pengen bangun bisnis kagak mulai-mulai karena takut gagal gitu ya. Takut gagal atau dia bingung, gue bisnis apa ya? Kata Airin dari tadi passion. Tapi gue nggak ngerti passion gue apa katanya. Cuma tipsnya apa? Dia belum pernah mulai gitu. Iya, menurut Airin apa? Buat calon entrepreneurs lah,
tipsnya? Kalau entrepreneurs, kita akan ada buka sesi yang entrepreneurs juga dari program kami. Nanti kita ajak gandeng Coach Yohanes juga pastinya, siapa tahu ada yang mau berbisnis dan menjadi yang miliuner cepat tuh gimana caranya, kita juga ada. Waduh, luar biasa, semua ngantri. Ayo yang mau jadi yang miliuner cepat, ketik mau gitu ya, mau. Nah, ini mumpung lagi ngomongin, nanti kita daftar, aku akan bikin webinarnya bareng Coach juga nih nanti. Dan ini Irene, ini dari tadi saya mau kasih tahu, ini buku Irene, judulnya adalah Business is Fun. Ini buku ini isinya adalah 7 strategi praktis lengkap dan sudah terbukti berhasil nih ya untuk bikin bisnis apapun, by the way. Menariknya tuh buku ini bisa dipakai untuk bisnis apapun, bisa bikin profitable dan autopilot. Nanti Coach Yohanes mau bagikan buat yang belajar sama-sama sama kita nih Irene ya. Tapi nanti caranya untuk dapat gratis, nanti Coach Yohanes kasih tahu ada 3 langkah di akhir aja gitu ya. Banyak yang mau di akhir tuh. aja. Ayo daftar ya banyak nanti. yang mau. Ini banyak yang mau jadi yang miliuner. Soalnya Irene bilang gini sih, siapa yang mau jadi yang milioner cepat? Nah, Ya, siapa yang nggak mau cepat? Sukses Tapi tetap butuh 30, proses. Terutama. Nah, before 30, bayangin tuh. Wah, luar biasa. Ya berarti umur Irene lah ya. Nanti Kalau saya kan kasih udah 81 gitu ya. Strateginya seperti apa? Siap. Tapi satu tips cepet kalau buat tapi satu tips calon cepat, oke. Ya. Sekarang apalagi zaman sekarang itu persaingan tuh sangat tinggi. Be something different gitu loh. Sesuatu yang kalian tuh bisa create sesuatu yang berbeda. Jadi kalau misalnya mau jualan baju, bikinlah suatu baju yang berbeda dari yang umumnya. Jadi itu akan lebih cepat menonjol dibanding yang lain gitu. Setuju jadi banget. be kreatif sih. Be kreatif, harus punya, kalau saya tambahin, discriminated. Sesuatu yang beda, yang tidak ada di pasar atau yang customer tidak tahu itu beda. Kita bikin discriminated, ya kan? Kalau nggak ya berarti sama aja, semuanya sama aja. Akhirnya komoditas akhirnya perang harga. Betul ya, Irene ya? Jangan ikut-ikuti orang, intinya jangan gitu. Ya. Setuju, kita harus be kreatif gitu ya. Siap. Thank you Irene, thank you, luar biasa, seru banget.